Dalam memperingati peringatan Haul ini, dari sekian banyak hikmah yang bisa kita ambil, malam ini hanya dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dengan adanya Haul ini, kita mendoakan almarhum al-maghfurlah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, dan insya Allah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi maghrib sebelum acara ini saya mengajar di salah satu masjid, baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, satu kitab klasik yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Al-Imam Al-Hafidz Zainuddin Al-Malibari. Di dalam kitab itu dituliskan ada satu kisah, saya mau cerita aja. Ada seorang ulama yang cukup masyhur di kalangan ulama-ulama sufi abad ketiga, nama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi ada seorang ulama namanya Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kebiasaan para ulama-ulama terdahulu suka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Dalam rangka pertama, kalau di kampung itu, di tempat itu tidak ada orang yang mengajarkan ilmu, dia mengajar di situ. Kalau ada, dia ikut mengaji di situ. Begitulah tariqah daripada ulama-ulama terdahulu. Termasuk salah satunya dari Abu Yazid Al-Bustami. Singkat cerita, beliau sampai dalam suatu kampung. Kemudian karena kemalaman capek istirahat, beliau istirahat, nggak ada tempat hotel, apartemen dan lain sebagainya kecuali masjid. Jadi beliau istirahat di masjid, berwudu, masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid, zikir dan lain sebagainya, kemudian tertidur. Di dalam tidurnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami mimpi. Mimpinya tentang hal ihwal alam kubur. Ternyata di dalam mimpinya ini terkejut dia. Seluruh ahli kubur keluar dari kuburnya. Semua keluar. Yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang laki, yang perempuan, seluruh ahli kubur itu keluar di dalam mimpi. Dia lihat, dia perhatiin, tidak ada yang tidak keluar, semuanya keluar. Dan ternyata mereka semua yang keluar ini, Imam Abu Yazid Al-Bustami memperhatikan, berjalan menuju satu titik yang sama. Ada yang lari, ada yang jalannya cepat, ada yang pelan, dan lain sebagainya. Semua berjalan menuju satu titik. Ternyata di sana sedang berebut makanan. Tapi di antara yang itu, dia lihat ada satu diperhatikan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ternyata di situ ada seorang ibu-ibu tua sedang duduk di pojok. Dia tidak ikut berlari ke sana. Dia tidak berjalan ke tempat itu. Diparahin oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ditanya, ibu, kenapa ibu tidak ke sana? Apa jawaban ibu? Nah, ibu sudah tua, ibu tidak bisa ke sana. Jangankan untuk lari, jalan pun susah ibu. Biarlah ibu di sini saja. Ditanya lagi sama Imam Abu Yazid Al-Bustami, kalau ibu nanti nggak ke sana, nanti ibu nggak dapat makanan. Itu mereka semua sedang berebut apa? Makan. Gak apa-apa nak, itu kan makanan umum. Ibu biasanya suka didapatkan ada makanan khusus buat ibu. Begitu. Maksudnya bagaimana ibu? Tunggu saja nak, sebentar lagi akan datang waktu sholat subuh. Tunggu sebentar, datang waktu subuh, nanti pasti ada yang datang menghantarkan. Tidak lama kemudian datanglah waktu sholat subuh. Ketika sholat subuh selesai, benar ada yang datang membawa makanan buat ibu itu. Nah, ini yang maksud ibu
Kalau itu mereka sedang mendapatkan makanan umum. Kalau ibu enggak perlu lari, ibu enggak perlu jalan, ibu enggak perlu ke sana. Ibu cukup di sini saja karena ibu dapatnya. Bukan hanya sekarang loh, nak. Kalau nggak percaya tunggu zuhur nanti, tunggu asar, maghrib, isya, ditunggulah. Ingin dibuktikan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, ditunggu zuhur, ternyata benar asar, maghrib, isya, semua waktu. Setiap selesai sholat pasti ada yang membawa makanan untuk ibu itu. Senang gak kira-kira? Halo? Senang. Assalamualaikum. Sepi benar ya. Senang. Setiap waktu ada yang bawain makanan. Ibu itu nanya begini sama Imam Abu Yazid. Nah, kamu dari mana dan mau kemana? Ibu, mohon maaf ibu, saya musafir. Asal saya jauh dari Persia, Irak. Saya sedang berjalan dari kota ke kota, dari satu kampung ke kampung, satu desa ke desa, dari satu negara ke negara. Saya sedang istirahat di tempat ini. Besok saya akan pergi ke Basrah. Ke Basrah, iya. Nah, itu Basrah dekat dari sini. Itu kampung saya, tempat lahir saya, kata ibu itu. Benar kamu mau ke sana, nak? Benar. Kalau memang kamu mau ke sana, apakah engkau bisa? Aku minta tolong kepada engkau. Ini kisah ada di dalam kitab itu, Irsyadul Ibad ila Sabil Rasul. Sebuah cerita klasik yang begitu indah, yang dialami oleh seorang ulama sufi. Cukup tenang, saudara. Kalau memang kau mau ke Basrah, bolehkah ibu meminta tolong? Apa yang bisa saya bantu, Bu? Nah, kalau kamu ke Basrah, kamu tungguin anak saya ya, nak. Anak saya tinggal di Basrah. Dia bukan pejabat, nak. Dan dia juga bukan pengusaha. Dia juga bukan ulama. Kamu datang ke Basrah, cari satu pasar. Di situ hanya ada satu pasar. Kalau ketemu pasar itu, cari anak saya. Satu-satunya pedagang roti adalah anak saya. Jadi anaknya tukang temuin. Ciri-cirinya begini, anak saya ini dan lain sebagainya. Alhasil kita cerita, baik insya Allah. Kalau engkau sampai ketemu dengan dia, sampaikan salam terima kasih kepada anak, bahwa apa yang selama ini dia kirimkan kepadaku sampai. Alhamdulillah. Terbangunlah ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ketika dia bangun, buru-buru dia selesai sholat subuh dan lain sebagainya. Waktu duha berangkatlah dia ke Basrah. Sampailah dia di Basrah dan dia cari pasar. Ketemu pasarnya. Setelah ketemu pasar, di dalam pasar yang dia cari apa? Anaknya. Tukang roti. Dia cari, ada itu dari sekian banyak lapak-lapak orang yang dagang. Di situ ada satu lapak isinya roti. Itu dia mungkin. Ibaratnya. Anehnya ada roti tapi yang dagang nggak ada. Akhirnya Abang Abu Yazid Al-Bustami teriak, Assalamualaikum. Kalau bahasa kita, Bang, beli bang. Begitu kan? Bang, beli roti bang. Tiba-tiba ada suara, Waalaikumsalam. Baik, silakan ambil saja. Itu roti harganya 1.000. Ambil saja rotinya, uangnya taruh di meja. Baik, kata Abu Yazid, saya beli 10, nih uangnya 10.000 taruh. Mohon maaf bang, boleh nggak saya ketemu sebentar saja sama abang? Iya baik, sebentar. Enggak tahunya tuh tukang roti ada di kolong meja, lagi baca Quran. Di kolong meja lagi baca. Akhirnya bangun dia. Ketika dia bangun, kaget sekali di Imam Abu Yazid Al-Bustami.
Ciri-ciri yang digambarkan oleh ibunya di dalam mimpi persis sekali dengan anak itu. Sama. Akhirnya dia tanya, "Bang, maaf, apakah abang punya ibu dan ibu abang sudah meninggal dunia? Kuburnya di kampung Ano dan ibu abang orangnya begini." Kaget ini tukang roti. Kok Tuhan tahu ibu saya? Benar ibu saya meninggal dunia, benar dikuburkan di kampung itu, dan benar apa yang diceritakan tanda-tandanya sama seperti yang Tuhan ceritakan. Dari mana Tuhan bisa kenal ibu saya? Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, "Semalam aku bermimpi berjumpa dengan ibumu. Aku datang ke sini untuk menjalankan amanah daripada ibumu untuk berjumpa dengan engkau. Ibumu menitipkan salam terima kasih bahwa yang selama ini engkau kirimkan sampai kepadanya." Imam Abu Yazid nanya, "Bang, yang abang kirim buat ibu abang apa?" Paham maksudnya? Yang dikirimin apa? Apakah abang baca Quran 30 juz? Enggak. Apakah abang baca surah Yasin? Enggak. Al-Baqarah, Al-Imran? Enggak. Lalu apa yang abang kirim? Aku tidak baca Quran 30 juz. Aku tidak baca surah. Aku hanya baca selesai sholat suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Jadi itu yang dikirim. Oh gitu. Baik, terima kasih. Kisah sudah. Singkat cerita, hari ganti minggu, minggu tukar bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Dengan mimpi yang sama. Di waktu malam dia tidur mimpi, semua ahli-ahli kubur semuanya pada apa? Pada keluar dari alam kuburnya. Mereka pun berlari-lari, berjalan cepat dan lain sebagainya menuju satu tempat titik itu. Berebut apa? Makanan. Ingat dia. Yang dicari sama dia siapa? Siapa? Seorang ibu. Dicari sama dia. Ternyata ibu itu tidak ada di tempat yang biasa dibutuhkan. Dicariin kemana ibu ini, kok nggak ada? Dilihat sebelah kanan, sebelah kiri, pojok kanan. Dicari nggak ada. Tiba-tiba Abu Yazid lihat di situ ada seorang ibu-ibu tua pakai tongkat tertatih-tatih sedang berjalan ingin berebut makanan juga di sana. Ternyata ibu ini sekarang ikut berebut ke sana. Bangun dari tidurnya, kemudian dia buru-buru. Besok pagi-pagi dia langsung pergi ke pasar. Dia cari pasar. Kemudian setelah pasar dia cari tukang roti. Dia cari anak itu. Sampailah dia di tempat itu. Ketika dia sampai di sana, ada tukang roti di sana. Kemudian setelah ketemu, ternyata yang dagang bukan yang kemarin. Ditanya sama Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, "Kemarin 3 bulan yang lalu aku beli roti di sini, bukan Anda yang jual. Kemana yang jualan kemarin?" Kata tukang roti itu, "Benar, saya memang baru dagang di sini, baru seminggu yang lalu tukang roti yang biasa di sini meninggal dunia." Paham maksudnya? Pantes kalau sang ibu itu tidak ada lagi yang mengirimi sampai dia akhirnya seperti itu. Apa yang bisa ambil hikmah di sini? Maaf, ibu, maaf. Jangan-jangan yang ikut berebut makanan bisa jadi ayah kita, bisa jadi ibu kita. Karena tidak ada satupun anak yang selalu mengirimkan itu kepada ibu kita. Bisa begitu nggak? Jangan-jangan mama kita yang sedang antri ke sana, tertatih-tatih dia untuk mendapatkan makanan karena dia nggak dapat kiriman dari anak-anaknya.
Bisa jadi bapak kita yang lagi berebut makanan di sana, kedorong jatuh, terinjak-injak bapak kita gak dapat makanan karena anaknya tidak ada yang ingat kepada dia. Ini yang perlu kita ambil hikmah. Makanya Hadratul Syekh Haji Muhammad Syafi'i Adzami bilang, innal aulada fil Islam arba'un. Anak itu dalam Islam itu 4. Anak dalam Islam dibagi 4. Waladun salihun, waladun akun, waladun barun, waladun talihun. Ada berapa? 4. Ini kalau saya bahas jam setengah 12 nih. Ada yang namanya waladun salihun, waladun soleh, anak yang soleh. Dulu orang-orang tua kita, saya termasuk orang yang mengalami itu orang-orang tua kita sering kali bawa anaknya